Seru. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Teman-teman dimanapun kalian berada ya. Yes. Waduh, terima kasih tadi introduction yang sungguh-sungguh menjatuhkan saya. Enggak sih, dari biasanya host Ibob itu dan host Sony. Justru di sini Kak ditantang supaya tidak jatuh. Sekarang kita buktikan Kak, kalau kamu itu benar-benar wow. Mereka gitu. adalah teman-temanku udah berpuluh-puluh tahun. Jadi Tapi kan tahu mereka- sekali saya seperti apa. Tapi kan mereka tetap tidak tahu isi hatimu yang terdalam. Betul. Ya Justru ini adalah momen di mana aku pun juga belajar Iya. tentang bagaimana sih mengelola, menyeimbangkan pemasukan dan juga pengeluaran. Ya apalagi tadi kan bilangnya paling gampang ke orang tua katanya. Itu Padahal, dia. aduh, Itu kita yang dia. menjadi orang tua rasanya gimana gitu ya? Lumayan. Waduh, beneran lagi udah jadi orang tua, jadi kan Diingetin kayak gitu ya. lumayan berasa gitu. Karena kan nggak mungkin kita mau sampai kapan gitu ya, sampai umur berapa kita akan menengadahkan tangan meminta orang tua untuk Betul. kehidupan sehari-hari, pengeluaran kita kan nggak mungkin. Betul, ya apalagi kan? di zaman saat ini ya pandemik, Yes. di mana semua mau tidak mau berubah gitu ya. Betul. Baik perubahan tidak hanya tadinya keluar rumah sekarang harus di dalam, tetapi juga pemasukannya Kak. Karena pemasukannya ternyata tidak hanya kalau biasanya keluar tapi dapat, tapi sekarang dapatnya susah nih Kak. Iya, Karena iya. pandemik kan. Ya, karena jadi semua orang tuh di-challenge Betul. ya kan, untuk kreatif. Kira-kira gimana caranya di masa pandemi ini menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah gitu. Sulit sekali. Sulit Tapi sekali. yang namanya sulit nggak akan jadi sulit Kak, karena kita dapat dua tokoh yang luar biasa. Nah, yang itu bisa dia. ngobrol langsung, adik-adik ya se-Indonesia nih, Yes. bisa tanya nih nanti, karena kedua tokoh kita ini nih luar biasa. Kehidupan sehari-harinya sangat sibuk, tetapi hari ini bisa menyempatkan waktu dalam waktu kurang lebih 1,5 jam untuk ngobrol sama kita. Nah, saya mau belajar, Kak Eca juga pasti belajar Betul, ya. betul Apalagi sekali. adik-adik harus semuanya belajar. Jadi adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, Ya. ibu-ibu, nenek-nenek, salah. Semuanya. Jadi Semua. dari kalangan umur yang sudah bisa mendengarkan dan juga yang juga bisa menelaah ya, sampai batas maksimal selama kita masih bisa berkontribusi ya kan, apalagi ini mungkin kalau misalnya soal keuangan itu adalah hal yang apa ya Kak, mungkin gampang-gampang susah kali Kak, gampang-gampang susah karena banyak teman-teman di sini pun juga mungkin yang sudah ikutan gitu ya, berbagai macam pertanyaan ataupun juga ketidaktahuan yang banyak gitu. Jadi mulai dari bagaimana sih caranya melihat peluang misalnya, Iya. bagaimana sih caranya kita berdikari ya kan. Berdikari begini bukan? Iya, Oh salah. betul sih. Maksudnya dengan dalam hal financial. Oke. Gitu. Kita tuh mandiri, kita tuh udah tanpa harus minta uang lagi gitu ke orang tua atau apapun. Itu banyak banget yang dapat kita pelajari. Kayaknya udah selesai talk show-nya. Belum dong. Belum Belum ada ya? apa-apa ini, belum ada apa-apa. Untuk itu saya mengundang dan berterima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Sri Adiningsi MSc. Beliau adalah ekonom dan dosen saat ini di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sejak 19 Januari 2015 hingga 20 Oktober 2019. Nah, ini tidak mudah suatu pekerjaan karena mengemban nilai untuk negara secara seluruhnya. Dewan Pertimbangan. Wow, kalau saya bilang, kalau saya ngomongin aja udah takut gitu ya, apalagi ngelakukannya. Tapi belum tentu ya kayak. belum tentu. Belum tentu ya. tentu. Kan saya takut loh Dewan Pertimbangan gitu. Aduh, rasanya gimana? gitu. Kita kan melihatnya soalnya kan dari sisi yang berbeda ya kan Kak. Iya. Kita kan ada di industri yang berbeda juga bersama dengan beliau. Nah, siapa tahu melalui dengan ngobrol-ngobrol ini ternyata kayak ternyata seru juga ya. Ternyata asik juga apa yang lagi dikerjakan sama Ibu Sri Adiningsi. Nah, terus satu lagi ada siapa Kak? Kan kita nggak cuma bertiga. Enggak dong. Asik. Ada satu lagi, ada Pak Edwin Suryajaya. Ya, ini adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Pada tahun 1998, beliau mendirikan Saratoga Capital. Ini adalah perusahaan investasi terkemuka di Indonesia yang berkonsentrasi dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Nah, beliau juga Presiden Komisaris PT Adaro Energi Tbk. Wow, nah melalui beliau kita akan belajar sama-sama bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya leadership saja, tetapi juga harus wise melihat peluang-peluang tadi, Mesti mengelola kreatif ya, Kak, ya. Mesti kreatif, kreatif itu, mengelolanya, terus mungkin perlu ekstra sabar gak ya ngadepin pegawai-pegawainya, kita tanya ntar ya. Apalagi kalau pegawai kayak saya.
Makanya dia tidak menjadikan dikau pegawai. Ada benernya juga. Iya. Kita sambut bersama-sama ada Ibu Sri dengan Bapak Edwin yang saat ini sudah bersama kita di Zoom. Ya, senang sekali. Selamat siang. Selamat Salam siang. sejahtera. Selamat siang. Ini Selamat suatu siang. kehormatan sekali bisa sama-sama berada di tempat ini, dan adik-adik se-Indonesia silakan yang ingin bertanya tentang peluang bagaimana kita bijak menghadapi keuangan saat ini khususnya di kala pandemi, atau pengen tahu lebih dalam kiat-kiat, yuk jangan takut, jangan khawatir, langsung diketik, kita akan bacakan pertanyaannya langsung. Namun sebelum adik-adik bertanya, izinkan kami duluan yang bertanya ya Kak. Betul. Oke, Kakak mau nanya ke siapa duluan nih? Aku sebenarnya mau nyapa dulu. Halo Ibu Sri, Pak Edwin, gimana, sehat-sehat semuanya ya? Baik Reza, terima kasih. Saya di Jogja. Oh, Sehat. di Salam Jogja. Waduh. Iya. Kalau Pak Mewakili orang daerah saya. Wih, mantap. 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 Kalau Pak Edwin ada di Jakarta, Pak Edwin ya? Ya, sehat-sehat, saya ada di Kuningan. Oh, Tapi bukan Kuningan, oke. bukan Kuningan Cirebon, Kuningan Jakarta. iya. Kuningan yang macet Di itu ya, Pak daerah ya. Kuningan, terima kasih. Saya kira Bersyukur Kuningan, saya sehat. amin. Mantap. Saya kira Kuningan Cirebon udah mau nitip pesan itu aja tuh, Jennifer. Iya, oleh kita. Yoi. Jadi ntar kolom pertanyaannya udah oleh-oleh semua ya Kak ya, kalau Iya. kayak gitu. Ya, gimana Kak Eca mau nanya Oke. siapa dulu nih? Nah, aku mau nanya buat Ibu Sri dan juga Pak Edwin. Sebenarnya kan tadi pun juga kita udah sempat ngebahas sedikit barengan sama Kak Yohana, di mana begitu masuk masa pandemi itu kan semua tuh kayak shock gitu ya. Semua bidang khususnya tuh shock lah. Nah, apalagi di ekonomi. Kita pun juga kalau misalnya secara pribadi pekerjaan yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Nah, apa sih biasanya tantangan terbesar kira-kira nih ya, kita sebagai anak muda, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa survive lagi nanti kalau misalnya ada pandemi ataupun juga apapun yang akan menimpa kita ke depannya gitu. Mungkin kan kalau misalnya dilihat di tahun 2021 ini udah semakin membaik lah ya. Iya. Dari sisi ekonomi, pekerjaan pun juga sekarang udah beberapa perusahaan yang sudah kembali aktif gitu. Nah, nextnya nih supaya kita nggak kaget lagi, supaya kita nggak shock lagi, menurut Bu Sri dan juga Pak Edwin, kami ini millennials ya harus ngapain sih, harus melakukan apa, mempersiapkan apa? Ya, mungkin yang pertama boleh dibantu Ibu Sri menjawab Ibu Sri pertanyaan juga boleh. tersebut. Nah, habis itu Pak Edwin menjawab yang berikutnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Reza dan juga Ibu Yuwana. Ini tentu saja saya kira bagi kita semuanya pandemi ini adalah sesuatu yang baru ya. Pandemi sebesar ini kan terjadi ya seratusan tahun yang lalu lah ya. Betul. Dan kita juga tidak ada yang dan memproyeksikan akan terjadi pandemi sebesar ini. Sehingga tentunya ini adalah membuat semuanya ya, baik juga orang di negara maju, orang yang kita anggap paling ya negara yang paling canggih, ataupun juga apalagi negara yang sedang berkembang dan juga negara yang terbelakang ya, termasuk tentunya anak muda, orang kita yang berumur. Pak Edwin pasti juga rambutnya sudah putih semua itu. Sudah meninggalkan dunia hitam Pak Edwin. Baru 27, Bu. Sehingga saya yakin Pak Edwin pun juga nggak pernah menyangka akan terjadi seperti ini ya. Jangan dikira hanya anak muda yang terkejut dan bingung, dan awal-awalnya itu ya kita semuanya shock gitu ya. Tapi saya kira ya, kalau seperti saya kan profesor balik kampus ya di Jogja ya, melakukan tugas saya seperti biasa karena kan kuliah masih jalan. Ya. Hanya sekarang pakai online ya, kemudian ujian, bimbingan, semuanya masih berlangsung seperti biasa. Tapi yang menarik apa anak-anak muda yang saya lihat dan saya kira yang bisa dilakukan ya, seperti mahasiswa-mahasiswi saya itu juga dalam masa pandemi
tetap kuliah seperti biasa melakukan tugasnya, dan bahkan banyak yang kemudian karena setelah pandemi ini kan mereka bisa kursus macam-macam ya, gratis, ikut webinar, kemudian juga bisa belajar sesuatu yang baru. Ini menarik loh, karena kalau kita cermati anak-anak muda sekarang pasti juga Reza sama pasti juga dalam masa pandemi ini kan malahan kita belajar sesuatu yang baru ya, yang dulunya tidak kita kita antisipasi ataupun kita pelajari karena waktunya lebih banyak di rumah. Awal-awal mungkin banyak nonton film, tapi kan juga nonton film terus kan akhirnya bosan ya, sehingga kan akhirnya melakukan sesuatu yang baru, belajar, bahkan ada yang kemudian bertani, berkebun di rumah ataupun juga di pekarangan ya. Kemudian juga mulai bisnis ya, saya lihat ada yang mulai berbisnis, saya lihat itu bisa dilakukan karena dengan online ya. Itu banyak ya yang anak-anak muda mulai online-nya masa pandemi, termasuk jangan lupa mereka bisa juga kerja sosial ya, komunitas di Jogja juga ada itu kelompok-kelompok yang membantu, dan bukan hanya di Jogja ya, saya tahu di salah satu tempat teman saya Profesor Sofyan Effendi di daerahnya pinggiran Jogja gitu ya. Karang tarunanya ini anak muda membantu agar supaya dengan digital itu bisa menjelaskan dan diseminasi dan program terkait dengan pandemi dan juga vaksinasi, termasuk juga membantu untuk jualan, dan itu juga dilakukan banyak di seluruh Indonesia, pemuda dan juga generasi muda, mau Karang Taruna ataupun mahasiswa ataupun juga ya mahasiswa tentu saja, dan juga organisasi-organisasi kepemudaan itu banyak yang kemudian aktif untuk membantu ya. Tentu saja kalau bagaimana untuk agar supaya pada masa pandemi ini juga produktif ya. Tadi saya sampaikan, saya tahu dan saya kira banyak yang melakukan kemudian masuk bisnis online ya. Saya lihat, saya kan punya ISED, Institute of Social Digital Economy, yang mana itu banyak anak muda yang join ya di dalam membantu transformasi digital khususnya dalam masa pandemi ini, dan juga ada bisnis baru yang dulu tidak ada, karena kita kalau ini seperti yang kalian lakukan ini kan kelihatan cantik, ini kan pasti ada yang desain kan Zoom-nya ini. Nah ini anak-anak ini yang bisnis seperti ini tuh lumayan banyak ya, lumayan loh hasilnya. Mereka bisa membantu kayak IO tapi online untuk agar supaya kita zooming itu kelihatan keren, cantik, termasuk juga arrange agar supaya orang keluar masuk lalu lintas diskusi dengan baik dan sebagainya. Itu juga bisnis yang berkembang ya. Selain kemudian terkait dengan tentunya art ya, seni ya. Sekarang kan juga mulai banyak yang bahkan dengan TikTok saya tahu ya, dan benar, dia masuk. Wih, Ibu tahu TikTok ikut juga ya, nih. ikutin pejaman. Saya kan riset ya. TikTok dan followernya sampai ratusan ribu, 200.000 ya. Kemudian juga bahkan teman saya ya, teman-teman anaknya ikut membantu mamanya jualan menggunakan Instagram, Facebook ya, dan juga saya punya staff yang juga jualan reseller online. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya, selain untuk belajar mengembangkan diri, termasuk kalau yang kreatif, kerja sosial, atau juga untuk menghasilkan uang ya, dan bahkan ya itu adalah beberapa yang diantaranya bisa saya sampaikan sekarang ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda kita ya. Betul, setuju. Salut benar. Saya lu bisa tahu TikTok. Bergaul sama anak muda terus ya Bu ya. Ngajar soalnya. Iyalah. Dan yang menarik dari penjelasan Bu Sri tadi bahwa anak-anak mahasiswa-mahasiswinya dia
bukan cuman berinvestasi ataupun juga menabung uang, tapi juga menabung pengetahuan. Nah, cara Belajar hal-hal menabung yang pengetahuan baru. nih ya. Oke, tapi kita juga mau dengar dari sisi Yes. seorang ayah, Betul. seorang pemimpin ya, Betul. karena yang dipimpin banyak kan pegawainya dan juga ayah dari sebuah keluarga. Menurut Pak Edwin Suryajaya sendiri bagaimana tanggapan mengenai hal ini? Ya, segala sesuatu itu kita tetap harus bersyukur selama kita masih diberi kesempatan. Bangun pagi aja udah tahu, wah terima kasih gitu. Nah, ke Sang Pencipta ya. Nah, lalu kita semua kan diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Nah, kebetulan kalau memangnya seperti tiba-tiba ada pandemi seperti ini, kebanyakan orang kan langsung reduction, program untuk penyusutan. Menurut saya banyak orang yang tidak boleh melakukan itu, tidak boleh mengikuti herd movement yang langsung mengenciutkan diri. Oke, salah satu yang diberi oleh Tuhan itu adalah nalar ya, dan kita tinggal juga yang diberi itu adalah pemberian Tuhan itu adalah kemauan dan attitude. Kalau itu dipakai, pasti kita akan mencari jalan bagaimana untuk mengatasi kesulitan. Jangan karena ada kesulitan terus nggak tahu mau ngapain lah ya. Nah itu saya sendiri sudah mengalaminya. Waktu tahun 93 tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan yang diberikan oleh ayah saya. Terus terang 2-3 bulan saya terenyuh karena ngelihat anak-anak saya masih kecil. Tapi karena tahu itu titipan Tuhan yang harus saya jaga, saya berikhtiar. Nah, sama dengan apa yang Ibu Sri tadi katakan, banyak sekali peluang-peluang yang sekarang saya lihat itu yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah teknologi itu. Segera saja kita cari tahu. Ada yang masuk ke Facebook, dia mengada-ada, tiba-tiba bisa dapat banyak sekali pengikut. Itu Facebook kasih imbalan. Begitu banyak pengikutnya, ada orang yang nggak ngerti dia bikin apa, dia bikin lucu-lucuan terus. Menarik sehingga Facebook tuh membayar dia banyak gitu setiap bulan. Betul. Ya memang naik turun, tapi kan orang harus punya berkreasi ya. Betul. Nah itu yang kita manfaatkan. Baru-baru ini juga saya karena baru sekali saya dengarnya, saya belum sempat, tapi kalau perlu saya akan bisa carikan nama orangnya. Ada salah satu orang yang pengemudi atau ojek. Ojek itu tapi dia bergabung dengan Gojek. Di situ setelah dia ngikutin, dia ngambil latihan kursus-kursus melalui webinar, sehingga dia tuh tiba-tiba bisa membuat saya lupa persisnya, tapi saya bisa cari nama orangnya juga, saya mesti bisa carikan. Akhirnya sekarang dia kerja di Gojek dan mempunyai posisi yang cukup baik gitu. Nah itu kan hanya karena orang itu tidak mau begitu saja menyerah. Dan padahal dia tuh pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi kan dia memanfaatkan keadaan dan berikhtiar dengan kemauan dengan tekad kemauan untuk mengatasi masalahnya. Pasti ya kalau bagi saya tuh ya pasti Tuhan akan membukakan jalan lah.
Itu pelajaran yang telah saya sendiri alami. Lalu saya juga lihat banyak sekali orang-orang yang sekarang karena tinggal di rumah, dia pastilah ya itu karena kebutuhan makanan sendiri, dia masak-masak sendiri, akhirnya dia coba jual-jual. Nah itu pun banyak sekali yang cukup berhasil gitu. Ada industri rumah, tapi kan nggak di apa namanya ya, tidak, bukan mustahil gitu untuk mendapatkan banyak pelanggan, karena kalau kita membuat sesuatu yang enak untuk disantap orang, ya word of mouth itu ya cukup bisa menghidupi, bukan hanya sekedar menghidupi, tapi lalu dia udah membuat industri yang cukup besar gitu, regular. Nah itu semua mungkin terutama ada di diri kita sendiri ya, apakah kita mau memanfaatkan apa yang pemberian yang kita miliki. Mungkin segitu dulu. Keren. Setuju. Wah, Kak Resa, kita Setuju diingetin sekali. nih, Kak. Ya. Bangun tidur aja itu ucapan syukur. Betul. Masih bisa nafas, masih bisa melek gitu ya. Dan saya senang juga tadi ada kalimat yang menyatakan harus kreatif. Ya. Tahu nggak aku ingat film apa yang kalau udah kedesek terus langsung kreatif? Film apa tuh, Kak? Apa tuh? Saya sebetulnya nguji nih. Nguji angkatan berapa? Film MacGyver tuh. MacGyver. Nah, berarti benar kan? MacGyver sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Jadi banyak- angkatannya bisa macam-macam ya? Iya, benar. Baiklah kalau gitu. Nah, kalau tadi juga dikatakan banyak usaha rumah yang akhirnya Ya. bisa berusaha di rumah. Saya juga ingat salah satu teman saya nih, saya pernah datang loh ke Pak dan Ibu, satu teman saya di rumah. Saya kira itu rumah biasa gitu-gitu, masuk makanannya itu enak-enak loh. Sampai kita nongkrong lama. Kalau nggak salah itu di daerah Bintaro tuh. Apa namanya ya? Namanya ada Apa tuh? coffee shop gitu ya. Oh, Kak, coffee ya? shop gitu ya. Iya, Baiklah. Namanya kopi panas itu. Kopi Kebetulan panas. punya saya. Nah ini jadi contoh gitu ya, contoh iya. berkreatif dan survive ya Kak ya. Betul. Nah berbicara kreatif dan survive, tadi saya juga tertarik dengan cerita Pak Edwin yang menyatakan, saya tuh sempat tiba-tiba tahun 93 benar-benar kayak sesuatu yang ada tiba-tiba hilang gitu kan, harus bangkit kembali. Nah boleh dong cerita kepada kami bagaimana sih membuat rasa kita yang sedih, terpuruk, tapi juga bisa bersyukur karena kita harus bangkit, dan sekarang sampai situasi yang keren sekali buat saya Pak Edwin. Bisa mungkin memberikan kita semangat supaya kita juga bersama-sama belajar gimana caranya pada saat kita turun gitu ya, malam sedih, tapi kita tetap bersyukur dan kita bangkit lagi nih secara ekonomi tentunya. Dari mana sih kekuatan itu berasal? Betul, kita ya pengen pasti tahu. bukan kita lawan, bukan. bukan. Silakan Pak Edwin. Ya waktu itu sih saya sebetulnya sebelumnya kan bekerja untuk ayah saya. Perusahaannya juga salah satu yang sampai hari ini masih sangat disegani dan cukup besar lah ya. Mungkin salah satu yang paling besar di Republik ini yang masih ada di luar BUMN. Itu saya kerja di Astra. Tapi karena saya anak yang punya, itu nggak bisa punya kurikulum vitae yang mengatakan saya buat ini. Jadi waktu tiba-tiba bulan Februari 93 itu saya harus cari kerjaan, terus terang ya saya terenyuh. Tapi 1-2 bulan, tapi mengingat saya melihat anak 3 dan istri saya harus besarkan, saya berikhtiar dan saya coba usaha kecil-kecilan dan melalui kawan-kawan dan keluarga yang mau, saya jualan ide. Dari satu ide ke 2 ide, akhirnya salah satu ide yang paling besar saya dapatkan itu ya tahun 96. Itu tidak terbayang saya
saya tidak punya balance sheet karena itu proyek yang saya masuk itu membutuhkan uang ratusan juta dolar. Tapi karena walaupun mungkin kalian semua kenal Teddy Rahmat ya. Waktu itu Teddy Rahmat masih sebagai Presidir Astra, dia kan masih keluarga. Dia bilang ke saya, Edwin, jangan kamu terusin itu, kamu mau coba itu proyek. Kenapa Ted? Saya bilang, Astra aja yang segala ada, kita tuh khawatir nggak bisa dapat, satu bisa nggak dapat, kalau dapat bisa jalankan nggak. Terus saya bilang, oke lah Ted, terima kasih untuk, saya tanya, kenapa kamu bilang gitu? Ya kamu kan masih muda, kamu kan belum harus masih menghidupi keluarga. Saya tidak mau kamu gagal, nanti kamu jatuh apa secara mental. Saya bilang oke, thank you. Jadi saya terus bergumul sampai akhirnya itu itu hanya anugerah Tuhan menurut saya sih. Saya bisa berhasil mendapatkan proyek itu di mana sama sekali saya tidak terpikir. Hanya waktu itu saya berandai-andai aja. Jadi saya tahu itu proyek besar, tapi saya minta tolong kawan-kawan saya, masih beberapa orang masih ada, sampai sekarang mereka bisa bersaksi. Saya minta mereka seolah-olah karyawan saya gitu. Jadi saya waktu presentasi segala macam, ya saya bisa bawa orang, dan yang paling berat waktu itu adalah harus memberi bukti bahwa saya punya uang. Waduh, saya sama sekali nggak ada, dan harus dari bank luar negeri. Tapi syukur saya tuh kenal satu orang di Bank of America. Saya tanya, bisa nggak kamu bikinin surat buat saya bahwa saya punya bisa mengadakan uang sebanyak minimal tuh waktu itu kalau nggak salah 130 juta US. Dia bilang, atas dasar apa saya kasih kamu itu? Saya bilang gini deh, bikinin aja, saya nggak masukin ke mereka, saya hanya akan kasih lihat. Nggak tahu kenapa tuh orang bikinin buat saya. Dan memang saya tidak masukkan karena tidak dipersyaratkan oleh waktu itu kan oleh Bank Dunia ya. Bank Dunia yang sanction, it's under sanction of the World Bank. Karena waktu itu privatisasi Telkom. Nggak tahu kenapa dipercaya orang itu bikin, terus saya mesti balikin tuh surat. Tapi waktu terakhir saya mesti babak penyisihan buat mendapatkan dokumen, saya mesti bayar dokumen 250 juta. Ini 250 juta rupiah tahun 95 ya. Itu aja saya nggak punya. Saya pinjam ke kawan saya. Dulu anak buah saya di Astra, itu kawan. Dia kasih pinjam. Waktu saya menang, saya hanya ingat Pak Yusuf Kalla. Dia bilang, Edwin kasih tahu, ya sekarang udah almarhum ya, kasih tahu ayah kamu, dia patut berbangga. Kenapa Pak? Lihatlah, ada 5 konsesi yang diberikan oleh Telkom. 3 itu anak didik beliau. Saya bilang 3 Pak. Iyalah katanya, kamu dapat Jawa Barat, Astra dapat Sumatera, saya dapat Indonesia Timur. Bukan kebetulan. Nah ini mungkin saya dalam hal ini lebih banyak bersaksi lah ya, testimoni. Mungkin itu hanya kebesaran Tuhan yang memberikan kembali kepada ayah saya. Karena ayah saya itu kan orangnya sangat pemurah dan banyak membantu orang. Ya saya yang memetik buahnya itu aja.
Terima kasih. Waduh. Ya, kami sampai tidak bisa bicara apa-apa ya. Banyak sekali testimoni yang membuat kita juga belajar kepercayaan itu modal dari segalanya. Karena tidak mungkin datang ke bank yang di luar Indonesia, bank yang adik kuasa, minta tolong terus ditolongin, kalau bukan karena percaya apalagi coba. Benar. Ya, jadi memang kalau kita berbicara keuangan, paling dasar itu memang percaya, harus hati-hati. Apalagi kalau sudah dipercayai ya Kak. Benar. Bingung ya sampai ya. Benar banget. Karena apalagi gitu ya. Untuk mendapatkan trust itu kan kita pun juga harus kredibel ya. Iya. Jadi orang nggak mungkin aku ataupun juga Kayo gitu ya meminjamkan sesuatu ke aku tanpa tahu seberapa kredibel aku gitu di matanya Kayo, dan itu kita bisa mendengar dari Pak Edwin sendiri ya pengalamannya bagaimana dia sampai akhirnya mendapatkan tender itu. Jadi bagi saat ini teman-teman kita semua jangan kecil hati, karena apapun kita walaupun dalam situasi yang susah, tapi ingat kesusahan itu adalah suatu berkat untuk kita menjadi maju, berprestasi, mencari akal, dan kepercayaan adalah nilai utama yang bisa menjadi modal untuk bangkit salah satunya. Nah, untuk menyambung itu juga aku pengen nanya ke Ibu Sri Adiningsi, di mana kan kalau misalnya seperti yang tadi kita udah sempat mention ya bahwa di tahun 2020 semuanya tiarap. Iya, betul. Segala hal tiarap gitu kan. Semua shock masuk ke era di mana nggak bisa ngapa-ngapain, froze lah istilahnya. Kaku, otak kaku, tangan kaku, kaki kaku. Biasa jalan soalnya dia Bu, jadi tiba-tiba harus di rumah, merasa kaku deh gitu. Kaku banget gitu. Nah, masuk 2021 seperti seakan mendapatkan ya harapan, tapi kan ini pun juga masih dalam masa uncertainty kan. Proses ketidakpastian. Dan menurut Bu Sri, kira-kira sampai kapan sih kira-kira ekonomi kita ini akan pulih gitu Bu? Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi gitu? Menurut Bu Sri bagaimana? Saudara Rizani dan juga Mbak Yohana, saya kira memang awal-awal pandemi situasi berat sekali. Iya. Betul. Tapi kan kemudian kita ngerti lah ya setelah setelah setengah tahunan itu kan mulai orang bisa dengan new normal ya, hidup dengan new normal, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, dan bisa produktif ya, dan bahkan kreativitas banyak yang muncul pada saat itu kalau kita lihat ya, bahkan kan juga secara online Zoom ataupun ya yang memberikan kreatif pada masa pandemi ada banyak sekali ya pada saat itu, dan memang benar itu banyak menolong ya. Nah kemudian kalau sekarang ini kan tadi pertanyaannya bagaimana sekarang ini, menurut saya paling tidak sudah mulai ada harapan ya. Karena kalau kita cermati kita sudah mulai terbiasa dengan new normal, mulai produktif, aktif. Kalian juga bisa membuat aktivitas seperti ini kan luar biasa menurut saya. Dan ini untuk milenial se-Indonesia kan, punya semangat. Karena memang kita harus mulai bangkit lagi, mulai menata hidup kita lagi ya dengan kondisi seperti ini. Kalau ditanya kapan sih kita harus menjalankan new normal seperti ini, mungkin kan tidak segera hilang ya. Paling tidak kalau kita cermati ya kita berharap setelah vaksinasi, dan juga ya vaksinasi kan tengah berproses, kemudian juga new normal berjalan, paling tidak kita lihat sekarang yang positif kan tiap harinya tidak, kan dulu pernah sampai di atas puluhan ribu ya, sekarang kan 5.000 ya, mudah-mudahan turun ya. Yang jelas kemudian masyarakat juga mulai kreatif, aktif, banyak sekali kegiatan. Pak Edwin tadi cerita ya, di mana industri ya, ibu rumah tangga yang banyak itu ya, anak muda, milenial. Saya juga punya banyak teman yang kemudian pada jualan kue,
jualan ya macam-macam lah yang bisa di lauk ya, online, jualan online ya, lumayan lah ya. Dan yang jelas kalau kita cermati termasuk dunia usaha, mereka melakukan adjustment. Nanti bisa tanya Pak Edwin lah ya. Jadi misalkan rumah makan dulu 2 shift, sekarang tinggal 1 shift gitu kan Pak. Bukanya jam 12 sampai jam 8 atau 9. Terus juga hotel, mereka nggak semua lantainya dibuka. Ya di Jogja kan kepukul sekali karena kita banyak pariwisata ya. Tapi kemudian juga kreativitas muncul ya, termasuk kalian dan di Jakarta dan di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan saat ini kan yang jelas bahwa pertama yang tentunya patut kita syukuri adalah stabilitas sosial, politik terjaga. Itu luar biasa di Indonesia ya. Dan tentu saja dengan stabilitas yang terjaga, dengan adanya vaksinasi, new normal yang sudah menjadi normal, dan kemudian kita juga mulai lagi beraktivitas, menyesuaikan diri, bisnis usaha, orang kerja profesional juga melakukan penyesuaian. Itu yang membuat akhirnya seperti Purchasing Manager Index PMI Indonesia itu juga naik. Nah, ekspor bahkan surplusnya lumayan tinggi ya. Kemudian juga kalau kita cermati, pemerintah dengan program-programnya yang luar biasa, termasuk otoritas ekonomi lainnya, BI, OJK, dan semuanya lah ya, pusat, daerah mendukung agar supaya selain masalah pandemi segera diatasi kan juga pemulihan ekonomi nasional, ekonomi daerah, ekonomi desa. Nah ini kan semuanya bergulir dan mulai kelihatan hasilnya ya. Paling tidak termasuk dengan berbagai transformasi digital ya yang berkembang luar biasa dalam masa pandemi, berbagai kebijakan selain safety net juga seperti untuk perpajakan ya, itu kan juga restrukturisasi utang, modal untuk UMKM, prakerja, dan ada banyak sekali bahkan insentif untuk mobil ya, rumah, pajaknya, PPN-nya itu kan ada yang sampai 0% ya. Ini kan betul. juga membuat industri ya, ekonomi yang dulunya rasanya kayak mudah mulai menggeliat. Bahkan saya mendengar kredit yang kontraksi, kredit Bank Mandiri sudah mulai tumbuh lagi. Wah ini luar biasa ya. Termasuk bunga bank ini kan juga sekarang ini sebenarnya saatnya yang bagus untuk investasi karena bunganya 1 digit, jarang loh di Indonesia. Pada saat Pak Edwin membuat bisnis itu bunga mungkin masih 2 digit, 20-an persen ya Pak Edwin. Sekarang di Indonesia kan jarang bunga kredit 1 digit ya, sekarang ini 1 digit gitu loh ya. Dan jangan lupa ada undang-undang Omnibus Cipta Kerja, meskipun ya selalu tidak semuanya setuju dengan semuanya, tapi menurut saya itu bisa membantu dunia usaha investasi di Indonesia agar supaya lebih baik gitu ya, lebih tumbuh berkembang dan lebih mudah-mudahan bisa implementasinya baik sehingga benar-benar membantu investor dan dunia usaha. Nah, dan tentunya tadi saya sampaikan gerakan masyarakat, pemuda, komunitas membantu transformasi digital, termasuk di pasar-pasar ya, termasuk juga jangan lupa pemuda termasuk pemerintah pusat ya dan semua ada juga ya, itu dengan menggunakan online ya di pasar, dagang pasar ya, UMKM, bahkan kan juga pemerintah untuk bansos itu ditransfer ke rekening ya. Saya punya teman itu dapat dana dari pemerintah untuk bantuan UMKM itu juga ditransfer ke rekening melalui bank gitu ya. Nah itu semuanya paling tidak telah membuat ya mulai bergerak ya. Ya ini harapan saya ini kan bahwa
paling tidak apinya sudah mulai hidup lagi, ya mudah-mudahan semakin tumbuh berkembang dan tentunya berharap tahun ini ekonomi sudah mulai tumbuh lagi. Karena kalau itu mulai tumbuh, lapangan kerja tercipta, ya kemiskinan menurun dan kehidupan membaik ya. Ini yang tentunya kita harapkan dan ya kalau dikatakan pulih itu pulih seperti apa? Mungkin kita akan menghadapi ekonomi yang tidak sama seperti dulu ya sampai beberapa tahun. Tapi ya mudah-mudahan malah lebih baik gitu. Dalam artian karena kita sekarang semuanya melakukan penyesuaian, melakukan adjustment dan juga memanfaatkan lebih banyak digitalisasi termasuk juga kita lebih banyak di dalam kehidupan kita peduli dengan orang lain ya termasuk juga lebih kita juga lebih mendekatkan diri kepada yang berkuasa ya, penguasa maksud saya adalah Tuhan ya Allah itu karena situasi yang kita hadapi sehingga pandemi ekonomi seperti dulu tapi akan lebih baik dan juga kehidupan kita juga akan lebih baik. Nah ini yang saya harapkan, saya kira paling tidak itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekarang. Amin. Ya, betul, Wah. betul. Berarti Ibu Sri optimis ya setelah 2021 ekonomi Indonesia akan pulih lah. Iya, ya, karena gitu. Ibu juga menyatakan kalau tahun 2022 itu adalah masa pemulihan ekonomi, Kak Eca. Tapi dari kalimat tadi saya senang ada satu kalimat stabil, Kak. Stabil. Cuma satu yang nggak boleh stabil, jangan tiarapnya yang stabil, Kak. Jangan. Ya, jangan, bahaya. Jadi tetap bergeraknya harus ya. stabil. Iya. Sebenarnya gini sih Kak Yo ya, pemulihan ekonomi ini, ekonomi kita pulih atau tidak ini berdasarkan dari seberapa banyak teman-teman yang datang duduk di sebelah kita dan pegang-pegang lutut. Maksudnya apa tuh? Nah, apalagi dengan ngomong, jadi gini Kak Yo, boleh pinjam nggak? Nah, itu caranya langsung, rupanya pegang-pegang lutut itu ya. Agak-agak sulit memang menghindari teman-teman itu. Jadi besok-besok saya begini aja orang udah paham ya maunya apa gitu ya. Nah, pegang-pegang lutut ya. Pegang-pegang lutut. Nah, Kak, tapi juga ini nih lucu nih Kak, ada dari Alexander Agung Brilian Rizky Setiawan ya. Sebelumnya ada Januari Adista dulu Kak. Ini saya mau tanya buat Kak Eca deh kalau gini. Kak, cara belanja mahal-mahal tapi duit nggak kurang sedikit pun gimana ya Kak? Nah, aku tahu nih caranya aku, tapi caranya Kak Eca apa? Cara belanja mahal ya, tapi duit nggak kurang sedikit pun. Waduh, agak sulit ya, agak sulit. Mungkin kalau misalnya gampangnya ya ngeprint fotonya aja dulu. Kayaknya itu nggak bakalan berkurang. Ya. Atau enggak memang cari duit sebanyak-banyaknya dong. Gitu, supaya waktu keluarin duit belanja mahal, oh ternyata murah. Asik. Kalau saya satu Kak. Apa tuh? Ada ilmunya Kak. Apa tuh? Ilmu tak mungkin. Ilmu tak mungkin namanya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Alexander Agung Brilian. Setiawan, namanya panjang namanya panjang dan nama depan semua ya. Yoi, AABRS. Alexander Agung Brilian Rizky Setiawan. Kayaknya ini memang 5 orang yang berbeda. Bisa jadi. Atau 5 karakter. Satu orang. Nah, kata Alexander Agung ini, Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Nah, coba mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Edwin nih. Pertama, gimana sih cara ngatur keuangan dan baik dan benar sehingga itu tadi Kak, ilmu tak mungkin itu sebetulnya bisa menjadi mungkin karena kita bisa mengeluarkan dan menerima dengan baik gitu ya Kak. Gimana nih Pak Edwin caranya untuk bisa menggunakan keuangan dengan baik dan benar? Ya, salah satunya adalah harus mau terus berikhtiar. Salah satu yang juga anak didik ayah saya itu yang cukup melakukan yang tadi Bu Sri katakan banyak orang lebih peduli. Itu Pak Teddy itu sudah lebih peduli lagi. Dia mendirikan satu usaha pinjam simpan pinjam, ngikutin Grameen Bank tuh Bu, yang dari Bangladesh. Dia bikin itu Grameen Bank kan di Bangladesh sanggup menaikkan taraf hidup
masyarakat banyak. Nah, dia juga melakukan itu di sini. Teddy Rahmat ya, dengan kawan-kawannya yang terutama ya Teddy Rahmatnya lah yang itu. Jadi jangan hanya cari ke orang tua. Kalau orang tua nggak mau ngasih, ya mungkin ada orang lain yang bisa sanggup memberi dan mau memberi. Ya memang kalau ke bank biasa itu persyaratannya memang berat. Ya untuk itu harus dimulain juga dengan diri sendiri juga ya. Jadi harus mengelola dengan baik dan kekurangannya ya kita kalau saya tuh nggak malu untuk minta tolong dan minta tolong. Asal kita juga bisa membuktikan bahwa itu logis gitu. Jangan hanya asal minta tolong tapi yang kita perlukan 100 kita ngomongnya mintanya 500 lagi. Nah, itu juga kan nggak benar ya. Jadi harus kita harus teliti, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita usulkan. Dengan demikian kita akan naik tingkat untuk ya terus terang waktu kembali pengalaman saya karena saya nggak bisa punya daftar riwayat hidup yang benar. Setelah menangkan tender itu, banyak orang datang ke saya, loh, ini rupanya nih orang bisa kerja juga gitu. Sehingga banyak tawaran. Dari situ saya mulai yang saya katakan tadi, orang tuh bisa naik kelas. Yang diperlukan adalah, ya Ibu Sri tahu sebagai profesor, ada yang udah kelihatan, wah, ini orang mahasiswaku ini bisa naik kelas. Ada yang memang nggak bisa ya Bu ya. Ya itu itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan pemberian Gusti Allah. Betul. Sekian. Oke. Iya. Wow, artinya memang kita harus bisa baik dan benar. Itu juga baik dan benar memberikan pertanggungjawaban. Balik lagi sih kepercayaan ya, peluang itu ya, trust ya, nggak gampang. Bukan terasi loh. Bukan dong. Bukan. Itu Trust sama terasi beda, Kak. Jauh Kak. Beda. Benar-benar. Oke. Terus ini mungkin nih ada pertanyaan ini terkait buat Bu Sri nih. Dari Maulana Davi Parama. Ini dia bertanya, apakah kita sebagai pelajar bisa belajar investasi? Nah, kalau misalnya menurut Ibu Sri, kira-kira pertanyaan dari Maulana ini bagaimana Bu? Apakah bisa sebenarnya pelajar bisa nggak ya belajar investasi? Terus investasinya juga harus benar kali ya? Iya, jadi jangan sampai kena yang bodoh. Jangan underestimate. Jangan underestimate. Sekarang anak-anak SMA bahkan 10-an tahun yang lalu pun ya, anak-anak SMA itu juga sudah pada bisnis loh, bikin paling nggak stiker, ingat nggak kalian? Iya. Kemudian saling jual kaos, sablon ya, bikin kue di kantor, ya sablonnya macam-macam gitu. Maksudnya ya anak-anak SMA sekarang juga pada mulai berbisnis loh ya, termasuk mahasiswa tentu saja dan mahasiswi ya. Karena belajar untuk investasi bisnis bisa lah ya. Bahkan misalkan kita bicara investasi misalkan gimana sih kalau punya uang, mengelola uang, menabung dalam artian ataupun investasi. Karena kan anak-anak itu sekarang kan juga banyak yang uangnya itu 1 bulan gelondongan misalkan 100 ya. Kemudian terserah yang mengelola bagaimana gitu ya. Kan orang tua juga banyak yang sudah cerdas, yang bagus, yang mendidik ya. Nah, saya kira ada banyak, pertama mungkin belajar. Sekarang kan di YouTube apapun TikTok ataupun di YouTube ataupun Zoom seperti ini yang memberikan pendidikan investasi keuangan kan juga ada ya.
mengelola uang ada banyak, belajar dulu lah ya. Karena kalau tidak tahu, tidak belajar, jangan salah nanti kalau investasi ke lembaga keuangan fintech bodong, karena kan anak-anak muda sekarang senang untuk investasi di fintech. Banyak yang nakal kan, baru ini juga ada kan yang itu ya, yang paling enggak 200-an sudah ditutup oleh OJK. Dan juga ada lagi ya, tadi pagi saya dengar di salah satu media lah ya, ada yang ditutup namanya DC apa CD apa gitulah ya, invest. Tapi kemudian yang penting ini kan sekarang ini tawaran menarik kalau anak-anak milenial menggunakan online, karena yang saya tahu pertama kalau investasi kalau ditawarin 1 bulan dapat 20%, dah nggak usah percaya itu ya. Biasanya itu bohong gitu ya. HP ya Bu? Nah, iyalah itu, tapi ya seperti itu juga masih banyak yang tertarik, apalagi 1 bulan dapat 100%, mana ada. Bahkan seperti penggandaan uang itu online loh ya. Bahkan saya pernah WA uang bisa menggandakan. Saya heran, di WA saya ada orang yang iklan untuk menggandakan uang gitu ya. Waduh. Jadi pakai online ada banyak, dan ada banyak sekarang pilihannya ya. Bahkan kan sekarang ada yang lupa pakai Tokopedia ataupun Bukalapak atau Shopee atau apalah ya, itu yang bisa beli emas bahkan 10.000 pun bisa, ataupun beli saham ketengan kecil-kecil ada ya, termasuk reksadana, termasuk ya seperti itu. Bahkan juga kalau akan asuransi yang kecil-kecil juga ada, naruh uang kan juga jangan lupa kan, fintech juga crowdfunding ya. Saya waktu awal-awal tahun 2019 awal-awal fintech masuk, saya itu belajar dengan staf saya ya, coba deh nih ada uang 10 juta kamu investasikan ke crowdfunding, ke P2P lending, ke investment investment ya, yang investment ya, ada berapa lah nama gitu ya, bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya ya. Ini pengalaman saya awal-awal loh ya, tapi memang harus pintar milih ya, karena juga tadi banyak yang bodong, tapi banyak yang bagus ya. Pertama harus yang ada izinnya OJK gitu ya. Kemudian kalau P2P lending kan pinjam meminjam ya, langsung ke salah satu proyeknya, atau bisa investasi jadi kayak saham ya. Nah itu mulai saya 6 bulanan hasilnya tinggi loh, lumayan Edwin. Jadi ya maksud saya ternyata ya karena staf saya yang mengelola ya, dia memang juga dulu tidaknya kerjanya konsultan yang besar gitu ya, namanya staff gitu ya. Wow, itu lumayan hasilnya kalau dihitung percentage itu 2-3 kali dari bank gitu ya. Jadi itu juga lumayan ya. Nah ini adalah salah satu alternatif, dan nggak harus besar, bisa hanya 1 juta, 500.000, 100.000. Makanya kan kalau kita lihat di dalam fintech itu kan yang ikut sebagai katakanlah pada saat ini ya, saya punya datanya borrower aktifnya yang di borrower aktif ya, akumulasi borrower aktif saat ini itu ada 18 jutaan. Banyak kan? Wow. Iya 18 juta, karena pinjamnya juga hanya 2 juta, 3 juta. Makanya tadi kan kalau nggak punya uang mau bisnis gimana? Bisa dijual, bisa ditawarkan pakai fintech, karena biasanya mudah ya, hanya pakai KTP kalau tidak salah, tapi memang jumlahnya nggak besar, cuman memang hati-hati ya, harus yang secara legal ya, termasuk ini akumulasi lendernya aja 100 juta banyak ya. Jadi ada banyak sekarang ini ya, terutama kalau anak-anak muda milenial menggunakan online lebih mudah, banyak
nilainya tidak harus besar kan, kalau investasi kayak Pak Edwin kan harus berapa miliar gitu ya, tadi berapa ratus juta. Aduh, itu kan ya, kita lihat aja uangnya seberapa banyak itu ya. Kalau dijejer-jejer gitu, kalau dari Jogja sampai di Jakarta kali ya uangnya. Ya, tapi kan kalau pakai online itu kan bisa hanya kecil gitu ya, dan ada banyak pilihannya. Tapi tadi saran saya pertama, kalau ditawari yang bunganya nggak mungkin, lah jangan. Kedua harus yang memang legal, ada izin OJK ya. Kemudian juga tentunya sesuaikan dengan keinginannya. Untuk apa? Misalkan dikasih uang orang tua untuk bayar kuliah ya, selama kuliah kasih misalkan 100 juta ya, jangan kemudian ditaruh ke yang risikonya tinggi tapi mungkin ya yang risikonya rendah, deposito atau mungkin beli saham ya, government surat berharga negara kan ada macam-macam itu ya, ada yang retail, yang jangka pendek, ya tergantung pada berapa uang yang dimiliki dan apa tujuannya. Dan tentunya juga tapi tadi ya yang sangat penting belajar, dipelajari agar jangan sampai uangnya nanti kemudian hilang ya, dan sayang sekali. Karena sekarang untuk belajar ada banyak sekali pembelajaran yang ada di dalam Zoom ataupun YouTube ataupun TikTok, dan saya kira ini anak-anak yang muda ini, milenial, bisa belajar. Terima kasih Ibu. Wah, mantap. Tuh, jangan PHP, jangan ghosting, apalagi soal keuangan ya. Kalau udah ada yang mem-PHP-kan, wah ganda, triple gitu, kuarter. Setiap bulan 100%, nggak mungkin ada. Itu abis itu ghosting. Nggak mungkin ada. Aduh, kita hari ini bener-bener keren ya, bisa banyak belajar ya Kak. Pembicaraannya daging semua ya. Ini bener-bener dari awal tanpa nggak kerasa ya, kita udah 1 jam lebih ngobrol. 1 jam lebih ngobrol, pengennya sih lebih ya. Iya. Tapi nggak tahu yang lain pengen apa enggak. Soalnya kita yang pengen haus, pengen belajar gitu. Kita sih seharian ayo. Ayo gitu. Posisinya enak, udah tinggal kopi doang nih. Tunggu buka. Ya pasti kita ambil dari kopi panas. Nah, kalau misalnya dari yang kita udah obrolin gitu ya, baik dari Ibu Sri maupun juga Pak Edwin, yang tadi yang aku tangkap adalah motivasinya dulu sih. Betul. Motivasinya ini untuk kita bergerak maju ini kira-kira apa gitu. Motivasi yang akan membawa kita mencapai tujuannya. Betul. Gitu. Dan kalau dari saya adalah gini, kalaupun kita tidak mempunyai CV atau pengalaman pendidikan yang tinggi, tapi pada saat kita memiliki rasa percaya, trust tadi, nah itu yang bisa menjadi modal. Nah untuk itu tidak boleh disalahgunakan nih. Kalau sudah dapat kepercayaan, terus dapat peluang, dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Terakhir dong, tolong dong Pak Edwin dan Ibu, berikan semangat kepada adik-adik kita di Indonesia yang pada pagi hari ini sampai sore nanti sudah bersama-sama dalam nasionalisme Indonesia pasti bisa. Berikan sedikit semangat kepada kita semua, khususnya dalam keuangan. Mungkin Ibu Sri dulu, lalu Pak Edwin sebagai penutup. Silakan Ibu. Baik, ini bagi anak-anak yang pemuda, pemudi, milenial ataupun generasi Z Indonesia, itu juga ya kita semuanya yang ada di dalam Zooming ini, saya kira kita jangan menyerah. Situasi memang tidak mudah dan juga masih harus kita hadapi ke depan, tapi kita tetap harus punya semangat dan percaya diri ya, bahwa ini adalah sementara, pasti nanti akan pulih, dan kita sekarang mulai bangkit, dan tentu saja semuanya perlu bekerja sama secara konstruktif, masing-masing berkontribusi ya, tidak harus kemudian kita menyerah ya, kita bisa saling membantu, jangan malahan merusak ataupun jangan kemudian malah membuat pesimis ya, tapi kita optimis, kita bergandeng tangan, membangun lagi bangsa dan negara kita dari keterpurukan karena
pandemi bersama semua komponen bangsa yang ada, dan terutama anak-anak muda ini kan yang punya semangat dan memang masih muda, kreatif, manfaatkan digitalisasi dengan baik, dan juga mumpung situasi seperti ini adalah kesempatan untuk banyak belajar karena kita semuanya tidak banyak keluar rumah, sehingga kita juga sebagai sumber daya manusia juga improving ya, berkembang menjadi lebih baik, bisa kreatif dan juga menciptakan sesuatu yang bisa dilakukan ya, termasuk tentunya kalau masih belajar, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi tetap belajar dengan rajin, jangan kalian jangan muluk-muluk, karena sebenarnya justru sekarang ini kesempatan untuk maju berkembang banyak, ambil banyak kursus ataupun workshop, banyak yang ditawarkan gratis yang bisa kalian pelajari, sehingga nanti kita keluar dari pandemi itu bukan hanya pulih tapi lebih baik dan maju, dan ekonomi kita maju. Demikian ya, jadi semangat dan mari kita bekerja sama untuk bangkit membangun bangsa dan negara kita supaya Indonesia bangkit lagi. Amin. Semangat, yeay. Dan terakhir dari Pak Edwin Suryajaya, apa yang ingin disampaikan buat masyarakat Indonesia khususnya untuk pemuda-pemudi penerus bangsa kita? Ya, yang utama mungkin tekad untuk maju dan motivasi itu syarat utama yang kita perlukan di dalam diri kita sendiri, dan tidak pantang menyerah ya. Saya tahu tadi kan saya ceritain mengenai salah seorang pengojek yang akhirnya dia bergabung dengan Gojek, dan di situ dia belajar mengenai teknologi apa yang dia pelajarin, lalu dia ambil kursus dan sekarang dapat posisi yang cukup baik di Gojek, di perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, saya juga ingin berbagi di mana sebagai di Adaro kita juga melakukan CSR. Bagian CSR kita adalah salah satunya kita tidak mau hanya jadi besar sendiri. Kita coba cari orang sekitar perusahaan untuk bagaimana dia bisa ditingkatkan taraf hidupnya. Ada supir dari kendaraan itu akhirnya dia tidak, dan itu ya juga salah satu karakter yang kita perlukan adalah tidak malu bertanya. Supir itu nanya, kalau saya punya mobil sendiri, bisa nggak perusahaan nyewa? Kita bilang ya sudah barang tentu, karena memang dari perilaku dia salah satu yang cukup baik. Jadi itu konduit perilaku dia tuh sangat baik. Jadi kita bilang oke, dia ajukan kredit, bawa mobilnya, jadi kita sewa mobil dia. Nah, nggak lama dia tuh sekarang mungkin udah punya 10 mobil dia disewain ke Adaro. Nah, itu kan hanya modal dia kan tekad dan berperilaku dengan baik, sehingga dia punya sekarang dia punya anak buah banyak. Ya, itulah cara kita bisa sama-sama. Kalau buat Adaronya kan kita sebagai pohon beringin yang rindang, banyak menaungi orang di bawahnya tuh. Jangan kita, ya itu bagian saya di Adaronya ya. Tapi itu dilakukan, dan si supir itu udah jadi saudagar besar di situ sekarang. Jadi harus punya motivasi dan tekad, kemauan untuk maju.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, jadi Luar tekad, biasa. motivasi, kemauan untuk maju, bukan kemauan untuk selalu tiarap, tapi kemauan untuk maju ya. Jadi jangan lama-lama tiarapnya. Betul. Betul sekali. Ya, betul Kak Resa sekali. nggak kerasa ya, kita sudah sama-sama pengennya lama, tetapi mungkin Benar. suatu saat Ibu Sri dan Pak Edwin bisa hadir di dalam National ISMI Talk Show yang kita sering lakukan setiap hari Senin pukul 10 sampai 11 se-Indonesia juga, Bu. Nanti kapan-kapan mampir jadi narasumber kami ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya di tengah-tengah kesibukan. Senang sekali kita sudah banyak mendengar dan menginspirasi banyak nih, ada adik-adik kita yang bilang, wah sangat menginspirasi pembicaraan hari ini. Ya, senang sekali ya, tapi jangan kemana-mana nih. Abis ini kita masih banyak kegiatan lagi, Kak Resa. Banyak sekali, banyak. Bakalan ketemu host-host yang tadi lagi juga. Yang bosenin nggak ya? Gimana? Gitu ya. Yang pura-pura sibuk di ujung sana dengan HP-nya tetap gitu ya. Sebentar lagi nongol tuh ya. Betul. Kali ini kita mesti gangguin kayaknya ya. Iya nih, ntar kita gangguin. Masa bagi-bagi apa, nggak bagi-bagi hadiah ya? Iya, cuma ngoceh doang ya. Ngoceh aja. Padahal dia udah disediain banyak sama panitia. Jangan-jangan Bagi hadiah dibawa dong. pulang tuh. Wow. Ya, abis itu juga kita akan ada penampilan performance terakhir di acara hari ini. Yes. Itu oleh Kak Bams. Ih. Nah, lagunya Aku adalah perempuan saya, bukan Bukan, laki. bukan. Jadi Jangan nggak bisa salah, diterusin. jangan salah, jangan diterusin. Oke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Sri Adiningsih dan juga Terima Pak kasih Edwin, ya. Pak Edwin, Bu Sri, Terima terima kasih. kasih Terima kasih banyak. banyak. Salam buat keluarga, salam hormat buat semua warga di Jogja dan di Kuningan, Jakarta. Salam sehat ya. Ya, saya terima juga, kasih Bu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, semoga eventnya sukses. Amin, 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 amin. amin, amin, Terima amin. kasih. Ya, akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Reza Langin, sampai ketemu lagi di acara-acara setelah ini. Setelah ini, yang pasti acara setelah ini akan dipandu oleh yang lain kakak kita dalam kegiatan-kegiatan yang seru. Dan nanti sore jangan lupa ada Kak Bams akan menyanyikan lagu-lagu yang keren, yang dari waktu itu, yang sekarang baru, dan juga yang pasti yang akan datang belum tuh. Belum dong. Belum ya, belum. Oke, Tapi jadi pasti jangan ada yang kemana-mana. baru, ada yang seru. Ada baru ada seru. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube atau di web nationalismi.org.id/pendaftaran NIM IPB. Dan besok kita akan kembali lagi bersama-sama. Hari ini sampai sore, jangan lupa. Kita ucapkan sama-sama salam. Salam Pancasila. Oke.